Gue mau share 3 ide bisnis digital yang sebenarnya kalau kalian tekunin ya, ini bisa bawa kalian dari 0 sampai 10 juta per bulan sampai 100 juta sebulan. Kenapa tahun ini gue fokusnya ke bisnis digital? Gue jelasin konteksnya dulu ya. Ini bahkan dari OJK sendiri bilang, ekonomi digital Indonesia bakal tumbuh ke 4.500 triliun. Ya, pertanyaannya otaknya nyala nggak untuk nyari opportunity itu? Kita mulai dari ide bisnis pertama dulu, yang gue yakin mayoritas kalian tuh pasti bisa lakuin. Yaitu, kita langsung ke chapter 1, Clipper Affiliate. Ini bakal jadi kerjaan yang promising banget selama beberapa tahun ke depan. Step by step gini, pertama kalian udah punya HP. Terus yang kalian pakai itu bisa minim dulu di awal. Nah, step 2-nya, ini saran pribadi gue ya, pilih satu niche. Sebisa mungkin satu akun itu kuat di satu niche. Nah, step 3, nih harus pinter-pinternya kalian ya. Di setiap sosmed atau minimal TikTok lah, kalian tuh bisa lihat produk-produk yang ngasih komisi affiliate. Jadi sweet spotnya tuh kalian bisa cari brand yang komisinya gede sama punya budget GMV Max gede. Baru step 4, kalian bikin klip dengan variasi sebanyak mungkin. Terus step 5-nya, gak mesti setiap video, tapi video-video yang jelas ada produknya kalian pasang link affiliate. Nah, kalau udah dapat pace-nya, wajib upload rutin tiap hari minimal satu klip. Apa yang bagus dari ide bisnis satu, ini sebenarnya low effort dan low barrier. Ide bisnis yang kedua, yaitu UGC Agency. Nah, kenapa UGC Agency atau User Generated Content Agency itu lagi naik banget? Yang jelas kelihatan. Di dunia tipu-tipu dan dunia atensi, yang kelihatan lebih otentik itu bakal lebih narik perhatian orang. Kalian bisa ngelakuin hampir semuanya digital. Tapi yang paling penting di sini, kalian harus punya branding. Simpelnya mulai kecil-kecil dulu aja dan modalnya tuh bisa sekecil mungkin. Nah, kalau udah punya branding, step terakhir sebenarnya sesimpel client outreach. Kalian bisa ngelakuin langsung 2 jenis marketing. Marketing inbound, misalnya ads atau posting di sosmed yang ngarahin ke website kalian. Atau kalian bisa simple crawling atau cari di Instagram, TikTok, cari brand-brand yang minimal atau di range 10.000 follower lah. Kalau misalnya kalian udah dapetin deal dan udah banyak, baru di sini mulai scale up. Mulai hire orang yang baru di ide bisnis yang pertama. Dan kalau kalian tertarik sama skill-skill lain, ada tren yang namanya remote AI work. Keindahan dari remote work itu tuh sebenarnya kalian bisa akhirnya cari klien di luar dari Indonesia. Kalian mulai dari skill yang kalian udah pelajarin sebelumnya, yang walaupun masih kulit ya. Terus mulai cari tools-tools AI untuk ngejual jasa kalian ke orang lain. Step by step-nya sih, pertama kalian harus nentuin skill utamanya dulu. Terus kalian mulai research, setup tools-tools utama. Step 3-nya tuh kalian jangan lewatin, yaitu bikin sistem kerja yang gampang. Step 4-nya bikin portfolio, terus lakuin hal yang sama, yaitu nge-outreach klien. Kalau mau bisnis digital, kalian masih punya rumah digital sendiri yang kredibel dan profesional. Setiap ada perubahan industri yang drastis banget, orang yang paling proaktif pelajarin perubahan industri ini justru yang paling banyak dapat opportunity.